bahwa kita harus merasakan nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat yang paling besar. Karena ini merupakan sebuah karunia dari Allah. Bahwa iman dan Islam ini, faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Atas kehendak dari Allah ditanamkannya kemudian ilmu pemahaman kepada kita, agar kita mengetahui apa yang halal dan apa yang haram, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Bayangkan seandainya teman-teman itu memiliki, mohon maaf, seorang pembantu di rumah. Lalu teman-teman itu memiliki sebuah aturan di rumah tersebut dan meminta kemudian pembantu untuk mengerjakan tugasnya. Misalkan ditugaskan untuk menyapu rumah, membersihkan halaman, atau membeli sesuatu bahan baku untuk ke pasar misalkan. Tapi ternyata jawaban pembantunya, maaf Doro, saya lagi main TikTok, gak bisa. Maaf Doro, jangan suruh-suruh saya lagi gak mau disuruh. Jangan atur hidup saya. Kebayang pasti kita akan memecat pembantu itu, karena tidak sesuai dengan apa yang kemudian kita perintahkan. Dan ketika dilarang sesuatu pun malah pembantu ini kemudian melakukan apa yang dilarang sama kita. Pastilah kita akan murka. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan segala potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, juga rizki yang besar kepada kita semua, tapi kita tidak mau untuk turut serta mengikuti perintah Allah. Bahkan gak mau untuk kemudian menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kebahagiaan seseorang itu tergantung dari seberapa besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seberapa besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung dari sebagaimana mereka mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi poin terpenting buat kita seandainya kita ingin mengatakan saya bahagia. Justru Allah ingin mengajak kita bahagia dunia dan akhirat. Caranya bagaimana? Hiduplah seperti bagaimana Rasulullah Muhammad SAW hidup. Perjuangkanlah seperti apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hidup. Dan kalau kita pengen bahagia dunia dan akhirat, maka hiduplah sebagaimana kesederhanaan Nabi Muhammad SAW hidup. Maka ini yang kemudian jadi pola sikap kita, bahwa kita senantiasa bersyukur atas iman dan Islam yang diberikan oleh Allah, dan kita bersyukur atas dihadirkannya Rasulullah SAW sebagai suri tauladan agar kita senantiasa hidup bahagia dunia dan akhirat. Bukan tentang banyaknya harta, bukan tentang sedikitnya harta. Jika seseorang kemudian diberikan sesuatu ujian yang tidak mengenakan, dia senantiasa bersabar. Dan ketika seseorang diberikan sesuatu yang penuh dengan kenikmatan, dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Apapun kondisinya, tidak pernah merubah kondisi seseorang untuk senantiasa beribadah dan mengikuti Rasulullah SAW agar sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa memiliki hati yang penuh kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan memiliki hati yang senantiasa tunduk kepada kebesaran Allah dan patuh kepada aturan-aturan Allah. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan dari sharing sederhana bersama Mu'alaf Center Yogyakarta. Saya Handi Boni, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.